akan mencoba pelatihan podcast dalam rangka Jurnalis Goes to School kerjasama antara SMA Negeri 4 Balikpapan dengan Balikpapan Pos. Nah, di sini saya Ridanul Arafah dan juga rekan saya Rahel Ginting akan bertugas sebagai host, dan di sini telah hadir narasumber yang luar biasa, yakni dari Balikpapan Pos ada Bapak Edi Adha. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Tos dulu dong, tos dulu. Oke nih, di sini kita akan menanyakan mungkin beberapa hal ya Pak ya. Banyak juga nggak apa-apa. Oke. Yang penting durasinya cukup. Mungkin hal-hal umum dulu nih. Kira-kira podcast itu apa ya? Dan juga kegiatan apa saja yang dilakukan mengenai podcast ini? Iya, kalau podcast itu kan sebenarnya muncul sejak sekitar 2004 gitu ya. Jadi itu sebenarnya hanya diskusi yang direkam, kemudian ada audio, visual dan audio suara gitu ya. Dan kemudian podcast ini semakin berkembang sejak awal-awal pandemi. Karena ruangnya terbatas, tidak perlu banyak orang, dan diskusinya juga lebih formal. Biasanya kan kita nontonnya itu podcast itu atau diskusi itu kan di televisi, di radio. Sebenarnya kurang lebih dengan di radio, hanya saja tidak direkam secara visual, tetapi secara audio direkam. Nah ini kemudian podcast hadir menggabungkan itu antara visual dan audio, dan sifatnya non formal. Beda kalau di TV gitu ada diskusi atau ada obrolan memanggil narasumber tertentu, kadang sifatnya formal. Tetapi kalau podcast ini informal dan bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di kantor, atau di mana saja, di sekolah pun seperti ini juga bisa. Gitu. Dengan tujuan diskusi-diskusi dari podcast itu memberikan effort yang cukup bagus untuk para pendengar, para penonton. Dan kita berharap tema-tema atau konten di podcast itu memiliki nilai edukasi yang dan informatif yang bersifat positif seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan semua bisa melakukan itu, dan dengan peralatan sederhana pun bisa. Berarti fleksibel ya? Fleksibel sekali. Secara tidak langsung berarti podcast ini dampak positif juga dari pandemi ya Pak? Ya, karena dari berdasarkan survei apa itu saya lupa bahwa podcast itu hadir banyak-banyaknya itu di 2 tahun terakhir pada saat pandemi gitu. Yang memang perkembangan zaman juga, kemudian juga pandemi juga memberi dampak positif juga. Orang membuat kreasi dengan bentuk podcast gitu. Karena hanya 1, 2, 3 orang berempat ngumpul itu kan tidak melanggar podcast dibandingkan dengan diskusi seminar yang menghadirkan banyak orang. Dan sudah disiapkan kanal-kanal untuk mempublishnya seperti salah satunya YouTube, mungkin seperti itu. Dan sekarang tinggal kontennya saja yang harus dimaksimalkan. Begitu Mas Ridan dan Mas dan Mbak ya. Mbak apa tadi? Mbak Rahel Ginting. Iya. Oke, siap. Berarti memang dengan podcast ini secara tidak langsung juga mengasah kreativitas gitu Pak ya? Oh pasti minimal hostnya yang terasah gitu. Ntar jadi kalau udah lepas SMA nanti nggak usah lanjut kuliah, jadi MC aja gitu. Gitu. Jadi ansor gitu, pembaca berita atau seperti itu gitu. Ya. Karena jujur kalau dari saya sendiri sih baru tahu podcast memang pas pandemi ini. Padahal ternyata sudah lama gitu 2004 sejarahnya. itu kalau nggak salah di Inggris. Kalau nggak salah ya, di 2004 itu mulai muncul podcast itu seperti itu. Istilah podcast kan munculnya sekitar itu juga, dan mulai berkembang di Indonesia 2 tahun terakhir pada saat pandemi seperti itu. Bapak sendiri udah lama podcast atau lebih ke jurnalis? Kalau podcast itu kan baru ya. Sebenarnya yang kita lakukan nggak kurang lebih sama podcast aja, hanya saja tidak terekam secara audio dan visual secara terorganisir gitu kan. Kalau kita di Gedung Biru itu ada Balikpapan Televisi juga punya studio. Sama sebenarnya, hanya podcast ini sifatnya informal dan temanya juga bebas dan berbeda sama televisi yang memang diikat oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Jadi tidak semua hal bisa dibicarakan dan diskusikan seperti itu. Termasuk podcast. Kalau podcast ini ruang lingkupnya justru kepada undang-undang ITE. Jadi tidak semua hal-hal yang bisa didiskusikan itu diupload
ke kanal-kanal misalnya YouTube. Kan mungkin ada konten-konten yang harus disensor atau di blur seperti itu. Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, kan sekarang kita lihat di pandemi ini yang paling banyak menggandrungi podcast itu kan anak-anak muda ya, kayak kita pelajar-pelajar ini di setiap sekolah sekarang hampir selalu ada ruang podcast. Itu kira-kira apa sih Pak faktor yang mendorong podcast itu menjadi digemari oleh beragam orang dengan waktu yang sangat singkat? Ya, sebenarnya podcast itu sesuatu media, sarana untuk kita sharing ilmu sebenarnya, gitu kan. Jadi kalau dulu kita menunggu undangan narasumber dari kegiatan-kegiatan event tertentu saja, misalnya ada seminar anak, seminar pendidikan, gitu kan, yang dengan durasi waktu yang panjang, dengan audiens yang cukup banyak, gitu kan. Tetapi dengan era 2 tahun terakhir yang pandemi, yang kita tidak boleh kumpul banyak-banyak, dengan podcast dan di-upload ke kanal-kanal yang sudah tersedia, termasuk YouTube, semua orang bisa menyaksikan rekaman itu, gitu, tanpa harus hadir langsung pada saat kita berdiskusi. Gitu. Jadi ya ini sangat baik lah untuk perkembangan. Sekaligus juga teman-teman siswa, adik-adik yang pengen mengasah kemampuannya untuk menjadi host, menjadi narasumber sekaligus atau menjadi moderator, ini sangat cocok sekali. Memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin narasumbernya tetap sama teman, nanti naik jadi guru, nanti jadi kepala sekolah, nanti kepala dinas, atau narasumber lain di Kota Balikpapan yang memang punya nilai effort lebih. Misalnya ada yang juara internasional menyanyi gitu kan, bisa diundang ke sini untuk diskusi dan segala macam. Yang penting kita harus punya keberanian untuk berdiskusi dengan mereka, mental itu harus bagus, dan pertanyaan-pertanyaannya juga harus terbuka lebar, nggak boleh kaku, nggak boleh terlalu simple gitu. Pokoknya dibikin bebas aja gitu. Karena podcast itu sekali lagi informal, bukan formal gitu. Kayak ngobrol biasa gitu. Iya, ngobrol biasa aja gitu. Nah kalau kaitannya dengan ini Pak, dengan talk show kan, Ya. kan kadang kita lihat nih di media-media di televisi itu juga banyak talk show informal. Ya. Nah itu kira-kira kalau dengan hadirnya podcast sekarang ini, mungkin ada kekhawatiran gitu dari teman-teman di media televisi, apakah talk show-nya akan tergantikan gitu dengan podcast? Itu kira-kira bagaimana Pak tanggapan dari Bapak? Kalau bicara pengalaman, memang kekhawatiran itu selalu ada. Contoh, sekitar era 90-an, radio itu sangat booming sekali. Kemudian masuk tahun 2000-an dia slow. Tapi siapa sangka, masuk tahun 2010 ke atas, radio itu salah satu media mainstream yang sangat dicari. Sempat landai, terus naik lagi. Sama TV gitu kan. Ketika TV itu muncul gitu kan, dengan adanya podcast dan segala macam, apakah TV itu mati? Tidak gitu. Termasuk juga media cetak. Ketika 4-5 tahun lalu internet itu sudah berkembang sampai ke pelosok daerah, kemudian media-media online itu juga bermunculan, muncul pertanyaan yang sama, apakah media cetak ini akan mati? Gitu kan. Tapi kan ternyata tidak. Bahkan berdasarkan survei menunjukkan bahwa 3 tahun terakhir, 1 tahun sebelum pandemi, itu tingkat kepercayaan terhadap media cetak itu semakin meningkat. Yang sempat turun kemudian meningkat. Sebaliknya, kepercayaan terhadap media-media online itu mengalami penurunan. Karena apa? Trust, kepercayaan. Bayangin ya, media online nasional yang besar itu sampai beberapa kali merubah beritanya. Salah satu contohnya itu kecelakaan kapal di Danau Toba. Di berita pertama 10 orang meninggal. Terus berita kedua 5 orang yang meninggal, terus 5 hidup lagi, gitu, ya kan? Karena saking mudahnya merubah berita di media. Tapi kalau di cetak, kita nggak boleh menurunkan berita itu sebelum validasinya itu sempurna. Nggak boleh asal-asal. Nggak boleh, narasumbernya harus jelas, gitu. Siapa yang harus diwawancara ketika misalnya ada kejadian seperti itu? Ada Basarnas, ada kepolisian, atau ada instansi pemerintah setempat, gitu, yang menjadi narasumber penguat kita, gitu. Jadi
itulah bedanya media cetak dengan media online. Kalau kecepatan kita kalah, Iya. gitu. Tetapi secara pemberitaan, secara kualitas kita unggul. Karena berita yang muncul itu sudah tersaring dan terverifikasi dan validasinya terjamin. Gitu. Karena kita nggak bisa sembarangan. Gitu kan. Koran cetak emang mau diambilin lagi terus dirubah lagi, dicetak lagi gitu, kan nggak mungkin gitu. Tetapi kalau media-media online itu sangat gampang mengubah itu, sehingga itu pula yang membuat trust itu juga menurun dan kembali ke konvensional media cetak. Ya, itu kami bersyukur juga seperti itu. Oke. Berhubungan dengan pengalaman pribadi tadi sempat menyinggung pengalaman ya Pak ya. Ya. Susah senangnya selama berpodcast itu apa sih? Sebenarnya kalau podcast sih enggak, saya lebih kepada jurnalisnya gitu Oke. ya. Kalau bicara pengalaman jurnalis suka duka ya banyak juga Mbak. Gitu. Boleh diceritakan? Saya itu jadi jurnalis sejak tahun 2006. Sudah hampir 15 tahunan ya. Sekitar 15 tahunan. Itu saya udah lulus SMA. Karena memang saya suka hobi clipping berita. Jadi koran-koran saya masih SMP SMA itu koran-koran yang saya dapat di jalan gitu kan. Kalau langganan nggak mungkin karena nggak punya uang gitu kan. Oke. Saya kumpulin dan saya catat di buku pejabat-pejabat daerah itu namanya lengkap gitu. Jadi wali kota siapa, kepala dinas ini siapa, kapolresnya siapa, dan saya hafal gitu. Jadi dari situ saya mulai menyukai jurnalistik. Mendalami jurnal. Dan itu saya seleksi. Pada saat itu ada sekitar 12 orang seleksi, kemudian gugur sisa 8 orang itu uji coba selama 3 bulan, gugur 4, sisa 4 gitu. Dan alhamdulillah dari 4 orang itu sampai yang bertahan sampai sekarang ya cuma saya gitu. Kalau sukanya banyak. Kalau jurnalis itu, kalau kami di Balikpapan Pos, jurnalis itu dituntut harus serba bisa. Karena ada namanya DEX. DEX itu ada DEX olahraga, DEX kriminal, politik, ekonomi, kemudian pendidikan. Ada banyak DEX dan kita tuh digilir. Kita harus tahu ekonomi, harus tahu informasi hukum, harus tahu tentang olahraga gitu. Olahraga enak. Jadi kalau Persiba main, saya ikut. Bener, satu kamar sama pemain. Oh iya. Jadi kadang saya kode-kode sama pemain Persiba gitu kan. Seperti Jilo bawa PlayStation. Jadi main PS di kamar gitu kan. Tapi kadang Jilo kalau pemain luar negeri itu kadang bawa istri, bawa keluarga gitu. Tapi kalau pemain lokal itu kita harus santai aja gitu kan, jalan bareng. Jadi kalau ada yang di stadion pengen foto bareng susah banget, kadang kasihan juga gitu kan. Kalau kita malah satu kamar gitu kan, satu pesawat gitu. Pernah satu kejadian tur ke Papua, Wamena. Jadi biasanya kita kalau naik pesawat tur itu kalau main Persiba itu rame banget lah di pesawat gitu. Kalau lokal ketawa gitu. Tapi kalau sudah dari kita mau ke Wamena hening. Jadi kita dari Jakarta, dari Balikpapan itu ke Makassar dulu. Kita siang dari Bandara Sepinggan terus sampai ke Makassar itu sore. Terus kita cari penginapan transit. Subuh jam 4 baru kita ke Jayapura. Subuh jam 4 ke Jayapura, pesawatnya masih besar. Dengan durasi yang cukup lama ya. Ada sekitar 4 jaman gitu sampai Papua. Nah dari Papua ke Wamena itu naik pesawat baling-baling yang kecil gitu. Bayangin gitu ya. Kayak angkot gitu. Jadi pesawat itu dibelah dua. Di tengah. Bagian depan itu barang, terus ditutup jaring-jaring. Bagian separuhnya penumpang. Terus mesin udah nyala gitu, baling-baling udah nyala, pilotnya keluar dari depan, terus buka jaring-jaring. Sudah lengkap semua? Ayo kita berangkat. Kayak angkot gitu. Dan itu semuanya hening, nggak ada pemain yang ribut, semuanya berdoa. Karena di antara gunung-gunung tuh. Jadi kalau kita dari Jayapura ke Wamena, itu melawannya Persiwa Wamena, itu 1 jam lebih cepat dari waktu kita, gitu. Jadi ya
memang seperti itulah, makanya sering Jayapura sering kecelakaan pesawat, memang medannya Medannya sulit. sulit. Mau ke atas gunung ke atas nggak bisa juga, karena kan kemampuan terbang orang kan ada sekian feet ya, berapa kaki gitu, nggak boleh di atas itu. Jadi di antara gunung-gunung, dan itu yang rawan kecelakaan. Oke, cuaca bagus gitu, tapi lihat ke bawah tahu ada yang nembak gitu. Tahu-tahu ada yang nembak gitu. Jadi ya gitulah, itu salah satu hal yang menarik dan bikin kita happy gitu kalau mau flashback ulang. Dan di Wamena itu nggak seperti kayak di stadion kita pada saat itu ya, sekitar tahun 2008, 2007 gitu. Itu nggak seperti kayak kita stadion masuk pakai karcis gitu, nggak. Dan di sana penontonnya masih banyak yang pakai koteka. Di atas pohon masih ada tuh di luar stadion. Jadi ya kita kadang ngobrol juga sama teman-teman gitu kan. Ini kita menang salah, kalah juga ya salah juga gitu kan. Kalau menang tapi kita nggak pulang ke hotel gitu kan. Masih ada yang bawa panah, bawa apa gitu-gitu kan. Dan dulu itu nggak ada media apapun. Jadi kadang saya sama radio KPFM kebetulan satu grup. Jadi saya via telepon itu saya live. Gitu. Setiap 5 menit live, nanti break, nanti live lagi gitu. Menginformasikan skor dan segala macam. Semua bertanyanya kepada kami gitu, kepada kita. Karena wartawan tuh hanya 2 atau 3 yang dibawa. Rata-rata malah 2. Jadi teman-teman balistik apa itu nanya ke kami berapa skor gitu. Karena nggak ada informasi. Belum ada, masih Friendster dulu tuh. Masih pernah pakai Friendster nggak dulu? Nah, ini udah beda zaman nih Pak. Beda zaman. Friendster tuh udah keren banget dulu, belum ada Facebook, belum ada IG gitu. Jadi informasi juga masih minim. Ya itulah suka dukanya. Terus di kriminal juga pernah saya diminta jadi Kapolsek. Waktu itu kejadiannya di Balikpapan Utara, ada tim buser reserse yang mau penggerbekan narkoba. Jadi supaya nggak hafal, saya duluan masuk, duluan ngetok. Kemudian ada lagi polisi yang di belakang memperkenalkan, ini komandan saya yang baru Kapolsek, mau izin mau meriksa rumah gitu kan. Jadi ya pura-pura saya, kesempatan juga saya perintah tuh polisi itu, kamu ke dapur gitu. Kamu ke depan gitu kan. Dan ternyata sabu-sabu itu di depan disimpan di seberang rumahnya, di jalan, seberang jalan ada pohon besar, ditaruh di akar-akar itu. Begitu ketahuan dia kabur gitu. Udah tembak-tembakan, dor. Karena saya nggak bawa apa-apa, disuruh bawa kayu gitu. Takutnya dia juga melakukan hal-hal yang nggak diinginkan kan. Jadi ya keliling hutan nyari gitu kan. Udah dapet, udah. Mungkin polisi juga udah capek, udah emosi. Ya lu ini sudah baik-baik mau ditangkap lari lagi. Kita udah tua dibikin ngos-ngosan gitu ya. Ya bengkak-bengkak juga akhirnya gitu ya. Seperti itulah. Itu kalau kita di lapangan ya seperti itu. Tapi secara tidak langsung berarti membantu banyak pihak juga jurnalis ini Pak. Iya, sangat. Dulu kita malah SMA kalau ada razia kita takut banget. Tapi begitu jadi wartawan kita datengin gitu. Mau ngeliput Pak gitu. Gitu seperti itu. Kalau razia kendaraan paling lari kan gitu. Yeah. Tapi begitu sudah jadi wartawan kita paling depan gitu kan. Dan punya kenalan banyak, relasi banyak gitu. Dan ketemu presiden juga pernah. Ngobrol langsung pernah. Ngobrol langsung, terus berjabat tangan, foto bareng berdua. Yes. Terus pada saat meraih Adipura, zaman Pak Wali Kota Pak Imdat Hamid, kita juga ke Istana Negara. Pak Imdat nyampaikan ke kita, karena beliau Banjar, jadi ngomong, Ikam di mana? Besok ke Pemkot, bawa KTP, kita mau berangkat buat ini. Pesan tiketnya, wah seneng juga gitu kan, sudah berangkat dikasih uang saku lagi gitu ya, dari ke Istana Negara yang nggak semua orang bisa masuk gitu. Waktu itu zamannya masih Presiden PSBY di awal-awal, penyerahan Piala Adipura. Ya itulah suka dukanya plus minusnya, dan bisa kemana-mana dengan gratis gitu. Yang penting ya itu tadi, kita bekerja secara profesional, nggak boleh macam-macam. Ada juga yang niatnya nggak baik, ngancem-ngancem, pemerasan, dan itu nggak boleh. Kita dijaga oleh kode etik jurnalistik itu tadi. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Seperti itulah kira-kira, punya relasi teman gitu kan. Dan wartawan sekarang itu ada pendidikan UKW. Bukan pendidikan, tetapi semacam seleksi.
seleksi untuk mendapatkan sertifikasi, namanya UKW, uji kompetensi wartawan. Ada 3 tingkatan, ada wartawan muda, wartawan media, dan wartawan utama. Kalau muda ini sekelas reporter, kalau media itu sekelas redaktur, kalau pimret itu sekelas pemimpin redaksi. Jadi pengujinya ada. Itu saat sudah istilahnya menjadi pegawai. Sudah jadi wartawan, sudah jadi tapi wartawan. sertifikasi lagi gitu. Ada sertifikasinya. Next, ke depan narasumber boleh menolak pertanyaan dari wartawan yang tidak memiliki sertifikasi karena dianggap tidak kompeten. Next, seperti itu. Ketika ada yang bertanya ke Mas Ridan, saya dari wartawan ini, Mas Ridan bisa berbalik bertanya, sudah punya kartu kompetensi belum? Kalau belum, saya nggak mau diwawancara, dan itu boleh. Tapi belum saat ini, itu proses masih panjang. Ini sudah mengawali seperti itu, dan itu seleksinya ya lumayan gitu, agak ribet juga gitu. Belajar nulis cepat, terus bagaimana menghadapi situasi, ya seperti itu. Bahkan pada saat uji kompetensi, pengujinya dari Jakarta, dari LPDS Dr. Sutomo. Beliau itu salah satu wartawan senior yang bertugas di Jepang cukup lama, wartawan dari luar negeri. Beliau bertanya gitu, handphonemu mana? Tak kasih lihat handphone. Siapa orang yang paling penting di handphonemu di dalam kontakmu? Bingung udah, siapa ini gitu. Ada Pak Menteri, ada Pak Panglima, ada Pak Kapolda gitu. Telepon sekarang, disuruh telepon gitu. Dia ingin menguji kita bahwa seberapa dekat kita dengan narasumber. Semakin kedekatan kita itu bagus, itu akan menjadi nilai lebih buat penguji gitu. Dan saya telepon waktu itu Pak Panglima, Pak Pangdam, Maijen, saya lupa namanya, sudah almarhum beliau, terakhir bintang 3. Jadi saya telepon beliau, ya deh apa kabar gitu kan, tumben ini nelpon, itu di loudspeaker dan pengujinya mendengar. Enggak, mau nanya kabar aja, ada kegiatan apa, kalau ada waktu kosong mau izin menghadap gitu kan, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Oh ya boleh, nanti kita atur jadwal. Oke. Dan sebelumnya saya juga nelpon Pak Wali Kota tapi tidak diangkat. Tetapi setelah saya tutup telepon Pak Panglima Kodam, Pak Wali Kota nelpon balik. Beliau langsung angkat jempol, mantap. Narasumber nelpon balik itu sudah luar biasa gitu. Artinya pertama punya kedekatan gitu kan, punya relasi yang bagus, dan yang kedua narasumber sekelas wali kota nelpon balik itu kan sesuatu yang luar biasa juga. Kadang ada kan, ini siapa ini, udah abaikan gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Nikmat lah pokoknya jadi jurnalis itu nikmat. Saya bisa keluar negeri kemana-mana ya berkat karya jurnalis, dan itu gratis, tidak ada biaya dari kantong sendiri. Bahkan ini, saya dulu pada saat jadi jurnalis, saya masih kuliah di Uniba semester 2. Tetapi setelah 3 bulan proses uji coba saya lolos, saya disurati untuk memilih tetap bekerja atau berhenti untuk kuliah karena dianggap tidak fokus. Karena saya berpikir saya bekerja menjalankan hobi dan cari uang, ya saya lebih memilih untuk bekerja dan meninggalkan kuliah. Tetapi 5 tahun kemudian justru saya ditawarin untuk melanjutkan kuliah dan dapat beasiswa. Gitu. Seperti, walaupun saya juga tahu diri gitu, nggak semuanya beasiswa saya ambil. Jadi menjelang semester akhir saya dapat 3 semester, sisa 3 semester sebenarnya. 3 semester, walaupun saya sempat curi-curi juga, ada waktu luang saya sempat lanjutkan kuliah. Karena itu cuti kuliah waktu itu, saya pernah dapat nilai mata kuliah 1 semester itu nilainya IPK di bawah 2. Karena ada 5 mata kuliah. Ada 16 SKS kemudian. Itu bukan karena saya nggak bisa baca, nggak bisa mengerjakan, tetapi saya nggak hadir pada saat ujian. Dan SKS itu sudah terinput, gitu. Akhirnya remedial. Gitu. Seperti itu. Bahkan lulus kuliah, selesai, ngambil sarjana hukum, saya ditawari lagi oleh pimpinan sebagai hadiah kamu berangkat ke Australia. Seperti itu. Ya Nah, itu ini plus minusnya. Terakhir nih Pak, Ya. kita sudah bincang-bincang lama ya. Nah jadi kalau mengenai harapan nih Pak, Ya. kan terutama sekarang ini di tengah digitalisasi, kemudian juga stigma-stigma masyarakat yang beragam mengenai jurnalis. Apa mungkin harapan dan pesan Bapak untuk khalayak luas mengenai jurnalis ini ke depan? Dan juga mungkin
apa yang ingin Bapak wujudkan dalam dunia jurnalistik untuk di masa nanti ini? Ya, jurnalis itu pekerjaan yang mulia. Jurnalis itu pekerjaan profesi, sama kayak pengacara. Jadi statusnya dia itu pekerjaan profesi. Kalau profesi itu biasanya diikat oleh undang-undang tersendiri. Begitu juga dengan pers, diikat oleh undang-undang pers. Punya aturan sendiri. Makanya ketika ada orang komplain dengan berita, dia tidak boleh langsung lapor polisi. Dengan pasal pencemaran nama baik, dengan pasal penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, itu tidak bisa. Tetapi itu harus berproses di Dewan Pers dulu pengaduannya. Nanti Dewan Pers yang akan memastikan dia melanggar atau tidak, seperti itu. Dan kita berharap pers ke depan juga semakin berkualitas dan mengikuti zaman. Kalau dulu kami ngetiknya nulis berita sambil wawancara, ada kertas kecil yang udah disiapkan oleh kantor terus pakai pulpen. Tapi sekarang cukup pakai note atau rekam. Setelah rekam dengarkan baru ngetik di note. Dan wartawan sekarang seperti itu. Hanya redaktur saja yang di depan komputer gitu. Dan layout. Kalau wartawannya dulu harus ke kantor, kami harus sampai ngantri gitu. Nunggu yang selesai ngetik karena komputernya terbatas, kami berdiri dulu lama-lama gitu. Udah selesai bikin nulis berita, temannya baru kita gantian. Sekarang sudah enggak, semuanya tinggal by email atau bahkan sekarang ada WhatsApp. Jadi tinggal kirim fotonya, kirim berita naskahnya, nanti redaktur yang mengedit. Karena mengedit kalau lewat handphone agak kurang karena takutnya typo, salah ketik. Kalau di komputer dengan keyboard yang lebih besar itu akan memudahkan redaktur untuk mengedit. Dan sekarang saya sudah tidak jadi jurnalis, tetapi dipercaya untuk di manajemen. Tetapi saya juga tetap menulis, sesekali-sekali untuk menulis seperti itu. Dan yakinlah pekerjaan jurnalis pekerjaan yang mulia. Dan ada yang bilang jurnalis itu miskin, saya rasa tidak juga, karena rezeki itu akan datang oleh dari pintu-pintu yang tidak terduga ya seperti itu. Dan jurnalis ini juga mulia dan berpahala karena menyambungkan informasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan bisa memfilter mana yang baik dan mana yang benar seperti itu. Jadi jangan takut jadi jurnalis lah. Baik. Nah, jadi mungkin sekian pembahasan kita untuk kali ini. Oke. Dari semua pembahasan kita intinya adalah jurnalis itu pekerjaan yang mulia. Memang jurnalis itu miskin harta, tapi mereka kaya akan pengetahuan dunia. Luar Begitu, biasa. ya? Tos lagi. Yuk. Tapi jangan miskin-miskin juga, nggak ada yang mau nanti. Ntar uang panennya nggak dapat gitu. Enggak lah, kalau jurnalis itu biasanya dapat gaji rutin seperti biasa. Pekerjaan, ya bisnis juga jalan. Iya, tetap seimbang gitu. Dan banyak jurnalis yang melanjutkan karir ke tempat-tempat tertentu. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politikus, anggota dewan dan segala macam seperti itu. Seperti Pak Wali Kota, Pak Rizal itu basicnya dari wartawan. Iya. Itu salah satu contoh kan gitu. Bahwa garis tangan itu ya insya Allah lah bismillah aja kita jalan. Yang penting kita bekerja lurus saja, tidak neko-neko, niatnya ibadah, niatnya bekerja secara profesional. Insya Allah bantuan itu akan selalu datang buat kita. Mungkin begitu Mas Aldi, Mas Terima Rahel. kasih kepada Pak Edi dari Balikpapan Pos untuk sharing-sharingnya, dan mungkin kita bisa sharing lagi di lain kesempatan, Pak. Oh pasti, apalagi amplopnya gede nanti. Siap selalu, seminggu sekali juga oke gitu. Mudah-mudahan nggak dengar ya kepala sekolah ya. Oke, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye.